Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putriana, NIM 8567111515, MK Pembelajaran Terpadu Universitas Terbuka S1 PG PAUD Pokjar Talamubi, semester 4. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran terpadu di TK dengan jaring model laba-laba, pembelajaran terpadu model keterkaitan atau connected model, dan pembelajaran terpadu model keterpaduan atau integrate model. Baiklah, kita masuk ke jaring laba-laba. Nah, pada model jaring laba-laba ada beberapa langkah dalam rancangan pembelajarannya. Yang pertama, itu mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan mingguan. Dan yang keenam, menyusun rencana kegiatan harian. Kita masuk ke tema dalam pembelajaran di TK, memegang peranan penting, yaitu memudahkan anak memusatkan perhatian pada topik tertentu, memudahkan anak mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai bidang pengembangan dalam tema yang sama, meningkatkan pemahaman terhadap materi sehingga lebih mendalam dan berkesan, mengembangkan berbagai kompetensi bahasa dengan lebih baik. Anak lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas, meningkatkan gairah pada anak karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata, dan efisiensi waktu karena bidang pengembangan disajikan terpadu dan dapat dipersiapkan sekaligus. Kita masuk ke tema pada pembelajaran dapat ditemukan dari hal-hal mendasar yang selalu dapat dikembangkan, dihubungkan dengan suatu peristiwa atau kejadian, dihubungkan dengan minat anak atau minat guru, dihubungkan dengan hari-hari besar atau istimewa, dihubungkan dengan kebutuhan anak, dan disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Kita masuk ke mode pembelajaran terpadu model keterkaitan atau connected model, yaitu yang pertama itu pengertian connected model, yaitu suatu model pengembangan kurikulum yang menggabungkan secara jelas satu topik dengan topik berikutnya, satu konsep dengan konsep berikutnya, atau suatu kemampuan dengan kemampuan yang lainnya. Kegiatan satu hari dengan hari lainnya dalam satu mata pelajaran. Kita masuk ke penerapan, yaitu ada 3. Yang pertama itu hasil belajar, menunjukkan rasa kepedulian. Salah satu indikatornya adalah menggunakan barang orang lain dengan hati-hati. Yang kedua, hasil belajar bersikap ramah, yaitu salah satu indikatornya adalah berbahasa sopan dalam berbicara. Yang ketiga, hasil belajar, yaitu tumbuh sikap bekerja sama dan persatuan. Salah satu indikatornya adalah saling membantu sesama teman. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan connected model. Yang pertama ada kelebihan, yaitu menggabungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemampuan yang dikembangkan dalam satu bidang pengembangan, maka guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dari kemampuan tersebut sehingga dapat memberikan kepada anak kegiatan-kegiatan yang lebih terarah pada satu bidang pengembangan untuk mencapai kemampuan tersebut. Dan kelemahannya yaitu meskipun telah menggabungkan beberapa hasil belajar dalam satu bidang pengembangan, namun model ini belum memberikan gambaran yang lebih menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan yang lain. Selain itu, karena relatif mudah untuk diaplikasikan, maka model ini kurang mendorong guru-guru untuk bekerja sama dalam menggunakan model ini. Kita masuk ke pembelajaran terpadu model keterpaduan integrate atau integrate model. Kita masuk ke pengertiannya, yaitu suatu model pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu, hampir sama dengan shared model, atau model ini menggabungkan 4 bidang ilmu utama, yaitu matematika, sains, ilmu-ilmu sosial, dan seni bahasa. Yaitu ada kelebihan dan kelemahan integrate model, yaitu yang kelebihannya yaitu menggabungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemampuan yang dikembangkan dalam berbagai bidang pengembangan, maka guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dari kemampuan tersebut sehingga dapat memberikan kepada anak kegiatan-kegiatan yang lebih terarah pada setiap bidang pengembangan untuk mencapai kemampuan tersebut. Yaitu ada kelemahannya juga integrate model, yaitu
cukup sulit untuk digunakan secara utuh. Model ini membutuhkan staf berkemampuan tinggi, yakin dengan konsep-konsep kemampuan dan sikap yang dikembangkan di setiap bidang pengembangan. Seringkali penerapan model ini membutuhkan kerjasama beberapa orang guru sekaligus karena sulitnya merumuskan kemampuan sentral yang harus dicapai oleh anak. Ini ada contoh rancangan integrate model, yaitu dimasukkan ke nilai-nilai moral, sosial, emosional, bahasa dan seni, fisik, motorik, dan kognitif. Ada langkah-langkah juga perancang integrate model. Yang pertama itu bukalah kurikulum 2004 mengenai standar kompetensi. Yang kedua, periksalah bagian 2 yaitu mengenai standar kompetensi TK dan RA. Yang ketiga, pilihlah untuk kelompok A atau B, integrate model ini dikembangkan. Yang keempat, periksalah kelompok bidang pengembangan bagian A mengenai pembentukan perilaku melalui pembiasaan, dan bagian ini terdiri dari bidang pengembangan moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian. Selanjutnya bagian yang ke B itu mengenai kemampuan dasar yang terdiri dari bidang pengembangan bahasa, kognitif, fisik, dan motorik, dan seni. Baik, kita masuk ke konsep integrate model, yaitu konsep-konsepnya itu digabungkan tersebut, dirumuskan atau tarik kesimpulan kemampuan yang dapat diwujudkan melalui konsep-konsep tersebut. Kemampuan ini pada contoh di atas dituliskan pada lingkaran paling tengah. Periksalah kembali contoh tersebut. Nah, di model integrate model ini yaitu dapat dijelaskan dengan pengertian atau seperti apa integrate model, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan integrate model, dan menjelaskan kapan integrate model tepat dapat digunakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.